Dan untuk mengetahui pelaku penganiayaan anak kandung, kita bergabung bersama rekan kami yang berada di sana, dari Salampesi. Halo, selamat siang. Dari bagaimanakah kondisi rumah terkini pasca dievakuasikannya anak ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis siang? Widya dan Robert, sejak kemarin 5 anak dievakuasi dari sebuah rumah yang ada di klaster Nusa Dua Blok E, Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jawa Barat. Saat ini memang rumah sudah dalam kondisi diberi garis polisi, yang artinya tidak ada lagi orang yang bisa melintasi atau masuk ke dalam rumah tersebut secara sembarangan. Dan rumah ini pun diberi gembok dari luar, dan 2 mobil masih terparkir di rumah ini. Menurut pengakuan warga, sebenarnya keluarga ini, keluarga D dan keluarga N, memiliki 3 buah mobil, sementara 1 mobil lainnya diparkir biasanya di dekat pos satpam, namun saat ini tidak ada mobil tersebut, tidak diketahui di mana mobil tersebut terparkirkan. Dan sementara rumah ini pun kondisinya cukup tidak terawat karena sampah cukup banyak berserakan. Menurut pengakuan tetangga, salah satu pengurus lingkungan, keluarga D dan N ini memang belum membayar iuran IPL, yaitu iuran perawatan lingkungan dan keamanan, selama 7 bulan, sehingga memang sampah tidak diangkat dari rumah mereka. Inilah kondisinya, dan walaupun di sini terdapat 2 buah kendaraan, hanya 1 kendaraan saja yang biasa dipakai oleh keluarga ini untuk mobilitasnya sehari-hari, sementara 1 kendaraan biasanya hanya terparkir di garasi rumah mereka saja. Selain itu, di sini juga terlihat sepatu-sepatu yang tidak diletakkan pada tempatnya, berantakan di depan pintu rumah, dan kondisi dari atap atau kanopi di teras rumah ini juga terlihat tidak permanen, bahkan sudah hampir rusak, bisa bocor jika hujan turun. Hal ini cukup berbeda dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Sejauh ini, jika kita melihat secara kasat mata tentang rumah ini, sebenarnya dari faktor ekonomi, keluarga ini bisa dikategorikan sebagai keluarga dari kelompok ekonomi yang cukup, sehingga kalau dianggap bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan sehingga mereka menelantarkan 5 orang anak mereka, terutama D yang baru berusia 8 bulan karena faktor ekonomi. Sementara ini bisa disimpulkan bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor. Ya, Dade, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar rumah tersebut saat ini? Apakah ada pengamanan khusus atau seperti apa, Dade? Untuk pengamanan khusus dari luar perumahan memang tidak ada, namun satuan pengamanan dari Perumahan Citra Grand ini, khususnya klaster Nusa Dua, memang memperketat pengamanan di pintu masuk klaster. Di pos satpam, setiap orang yang akan masuk memang ditanyakan akan kemana dan diharuskan meninggalkan identitas mereka. Dan menurut pengakuan warga, terutama tetangga-tetangga dekat dari rumah ini, memang keluarga D dan N ini sehari-harinya kurang berinteraksi dengan lingkungan, bahkan cenderung tertutup. Pintu rumah seringkali tertutup, bahkan anak-anak mereka juga tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya di lingkungan ini. Namun saat kejadian ini berlangsung, atau lebih tepatnya D, bocah berusia 8 tahun ini, tidak diperkenankan untuk masuk ke rumahnya sendiri, dan saat tetangga ingin menolong, baik itu sekedar memberikan tumpangan ataupun memberikan makan ataupun meminjamkan toilet mereka untuk kebutuhan mandi cuci kakus, ternyata justru tetangga dilabrak, dihardik oleh orang tua D ini yang berinisial U dan juga N agar tidak memberikan bantuan tersebut. Bahkan menurut tetangga, mereka dituduh akan menculik anak dari U dan N ini jika mereka menolongnya. Dan selama kurang lebih 1 bulan, D ini di dalam pengusiran, tidak diperkenankan untuk masuk ke rumahnya. D kerap kali tidur di pinggir jalan, di teras rumah-rumah tetangganya, dan juga di pos satpam. Sementara untuk kebutuhan mandi cuci kakus, D kerap kali harus pergi ke tempat penampungan air perumahan yang jaraknya 200-300 meter dari rumahnya dengan mengayuh sepeda kecilnya. Sehari-harinya D ini pergi ke tempat penampungan air perumahan sehari 2 kali. Sore untuk mandi dan siang hari untuk mencuci sepeda kecilnya. Dan inilah sedikit kesaksian dari teknisi perumahan mengenai kehadiran D di tempat penampungan air perumahan. Dia kalau sini kan pertama kali saya masuk di depan ya, Blok E. Kebetulan sini pas saya lagi nyuci motor, dia pengen mandi, waktu itu saya kasih tahu air di situ. Terus udah
pas mandi sekali itu besok-besoknya sering kesini, bahwa mandi di situ dia katanya enak, katanya begitu mandi. Udah tahu di situ dia mandi kadang sendiri, udah tahu cara buka kerannya gitu aja. Biasanya ke sini pagi, siang, sore atau malam gitu Mas. Lalu ngapain aja? Biasanya kalau nggak siang nyuci sepeda, sore dia mandi gitu. Kalau siang dia sering nyuci sepeda. Sementara itu Widya, kecilnya saat ini baru sama saja skuter, datang kalau pihak sore kepolisian dia dari sering Polda mandi Metro sama Jaya untuk security. meninjau langsung tempat kejadian perkara yang sudah Teman-teman teknisi diberikan lain di sini, garis polisi. Belum diketahui pasti agenda apa yang mereka bawa ke sini. Apakah akan mengambil sebuah barang bukti untuk diamankan ataupun agenda lainnya. Kami akan memperbarui informasi Anda dalam laporan kami berikutnya. Widya. Iya, terima kasih.